Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua, khususnya setiap pemuda yang sedang berjuang, bermimpi, dan melangkah dalam proses kehidupan. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang meneguhkan iman kita tentang masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan. Nah, dari renungan saat ini, firman yang saya pilih terambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini saya memilih sebuah tema renungan, yaitu Allah yang menyertai masa depanmu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, masa muda adalah masa yang penuh pergumulan dan pencarian jati diri, di mana di satu sisi kita dipenuhi mimpi dan harapan. Di sisi lain kita juga sering dibayangi oleh kekuatan akan masa depan kita. Teman-teman, tidak sedikit pemuda yang merasa bingung menentukan arah hidup. Apakah pilihan studi sudah tepat? Apakah pekerjaan yang dijalani sesuai dengan panggilan kita? Dan apakah hidup ini sungguh berarti? Dalam situasi seperti itu, firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 di mana hadir sebagai penghiburan dan penguatan bagi diri kita. Teman-teman, Tuhan berkata bahwa Ia mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya melalui kita, teman-teman. Artinya hidup kita tidak berjalan secara kebetulan. Tuhan mengenal perjalanan hidup kita sejak awal. Bahkan sebelum kita sendiri memahaminya, Ia sudah tahu latar belakang keluarga kita, keterbatasan ekonomi kita, kegagalan yang pernah kita alami dalam pergumulan yang sering kita simpan dalam. Lebih dari itu, Tuhan menegaskan bahwa rancangan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Seringkali pemuda menilai hidupnya berdasarkan standar dunia, di mana siapa yang lebih cepat berhasil, siapa yang lebih cantik atau ganteng, dan siapa yang lebih diakui. Nah, teman-teman, ketika kita tidak mencapai standar itu, kita mudah merasa gagal dan tidak berharga. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita sering merasa bahwa diri kita tidak berharga, diri kita seperti tidak berguna, diri kita seperti seakan-akan sia-sia. Tapi oleh karena itu, teman-teman, kita harus sadar bahwa kita tuh punya Tuhan, kita punya Sang Penolong dalam kita punya kehidupan. Oleh karena itu, teman-teman harus sadar bahwa Tuhan itu, di hadapan Tuhan, kita itu dinilai hidup kita yang diukur dari pencapaian semata, melainkan dari kekuatan dan iman kepadanya. Seringkali kita ingin Tuhan segera menunjukkan masa depan kita dengan jelas. Kita ingin kepastian sekarang juga. Namun Tuhan sering bekerja melalui proses, teman-teman. Nah, proses inilah yang membentuk iman kita, kerendahan hati kita, dan ketekunan kita. Nah, dari ini renungan singkat, ada sebuah ilustrasi, teman-teman. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan seorang petani. Coba teman-teman bayangkan, seorang petani yang menanam benih. Setelah benih ditanam, ia tidak langsung melihat hasilnya. Tanah terlihat kosong, bahkan kering. Namun, di bawah permukaan tanah, benih yang sedang bertumbuh. Jika petani itu menggali tanah setiap hari hanya untuk memastikan benihnya tumbuh, justru benih itu akan rusak. Yang perlu
ia lakukan adalah hanya percaya, merawat, dan menunggu. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga hidup kita. Ada masa di mana kita merasa Tuhan itu diam dan doa kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan, usaha belum membuahkan hasil. Namun bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Justru di saat itulah Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 juga diucapkan kepada bangsa Israel, di mana sedang berada dalam pembuangan jauh dari tanah air, hidup dalam keterbatasan dan penuh ketidakpastian. Namun Tuhan menegaskan bahwa pembuangan bukan akhir dari cerita mereka. Tuhan tetap menyertai dan memegang masa depan mereka. Nah, teman-teman, dari renungan ini saja mengajarkan kita bahwa keadaan sulit bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Kegagalan, penundaan, dan pergumulan bukan berarti hidup kita ini hancur. Di tangan Tuhan semua itu bisa dipakai untuk mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman, seringkali kita pemuda itu mengukur nilai hidup kita berdasarkan kehidupan duniawi ini. Mau siapa yang lebih sukses kah? Siapa yang mau lebih kaya? Siapa yang lebih diakui? Nah, teman-teman, menurut saya kehidupan seperti itu kita tidak boleh tanamkan dalam kehidupan kita setiap hari. Buat apa kita melihat kehidupan orang lain sedangkan kita sendiri tidak berusaha untuk mengoreksi diri kita untuk menjadi seorang pemuda atau pribadi yang lebih baik. Teman-teman, kehidupan kita semua itu di tangan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan teman-teman, baik dalam proses teman-teman meraih masa depan teman-teman, pekerjaan teman-teman, apapun yang digumuli, apapun yang diinginkan, tetap andalkan Tuhan dan jangan pernah lepas dari Tuhan. Di tengah perjalanan hidup, seringkali kita pemuda ini merasa berjalan sendirian. Kita berdoa, tetapi kita merasa bahwa kita punya doa ini belum terjawab, kita belum lihat kita punya doa dari kita punya jawaban dari kita punya doa. Nah, teman-teman, kita tetap berusaha, tetapi terkadang kita merasa bahwa kita belum menerima semua apa yang kita sudah doakan. Nah, pada titik ini iman kita sering diuji, teman-teman. Tuhan selalu menguji diri kita untuk apakah kita tetap bisa mengandalkan Dia, apakah kita akan jauh, apakah karena dengan doa kita yang tidak terjawab kita jauh dari Tuhan atau apapun itu. Namun justru di saat itu, teman-teman, inilah kita belajar percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja secara diam-diam. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, Tuhan sudah membentuk karakter kita. Ketika kita merasa lemah, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk bersandar penuh kepadanya. Nah, masa penantian bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan bagian dari proses pendewasaan iman. Dari renungan ini mengajak setiap pemuda untuk kita berani menyerahkan masa depan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin hari ini kita belum melihat jawaban atas semua pertanyaan hidup, namun kita dapat percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Ia tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah dalam merancang hidup umatnya. Oleh karena itu, jangan takut melangkah, jangan menyerah oleh karena keadaan, tetaplah percaya dan setia. Allah yang memegang masa depanmu, teman-teman, dan Allah yang menyertai langkahmu hari ini dan selamanya. Kiranya dari firman Tuhan
yang menjadi renungan kita saat ini, menjadi pedoman kehidupan kita sebagai pemuda agar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah proses kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.